Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 127. Belum lagi penjaga itu menyadari keadaan sepenuhnya, Kebo Ijo telah meloncat dan memukulnya tepat pada dagunya, sehingga prajurit itu terpelanting jatuh. Dengan cepatnya Kebo Ijo meraih pedang yang terjatuh, dan sesaat kemudian ia telah siap untuk melakukan perlawanan. Prajurit yang terjatuh itu pun dengan lincahnya meloncat berdiri. Betapa perasaan sakit seakan-akan membakar dagunya, namun rasa bertanggung jawab atas orang yang diserahkan kepadanya telah membuatnya membuang perasaan sakit itu jauh-jauh. Tetapi dada prajurit itu berdesir ketika ia melihat pedangnya telah berada di tangan Kebo Ijo. "Apakah kau akan mencoba melawan Kebo Ijo?" bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. "Ya, aku akan melawan. Aku akan melarikan diri dari kurungan ini." "Kau gila. Kau sangka kau akan dapat keluar dari istana ini?" "Tentu," jawab Kebo Ijo sambil mencoba mengedarkan pandangan matanya. Ia sekilas melihat Ken Arok berdiri di sudut di seberang longkangan. Tetapi kemudian meloncat menyembunyikan dirinya. "Menyerahlah," geram salah seorang prajurit itu. "Kalianlah yang akan aku binasakan sebelum aku digantung." Persetan, prajurit yang masih bersenjata itu pun segera menyerang Kebo Ijo. Namun agaknya Kebo Ijo cukup tangkas untuk menghindarinya, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Bahkan kemudian dengan sigapnya Kebo Ijo menjulurkan pedangnya sambil meloncat ke samping. Sebuah sentuhan telah mengenai pundak prajurit itu, sehingga ia terpaksa meloncat mundur sambil berdesis. "Gila," ia mengumpat. Sementara kawannya yang tidak bersenjata telah mengambil sepotong palang pintu yang patah karena hentakan Kebo Ijo dari dalam. Dengan senjata itu ia menyerang, sementara kawannya yang lain berusaha memperbaiki kedudukannya. Namun ternyata pedang Kebo Ijo lebih lincah. Apalagi ternyata pula bahwa Kebo Ijo memang mempunyai kelebihan dari keduanya, sehingga sejenak kemudian Kebo Ijo telah berhasil melukai mereka. "Beritahukan kepada gardu penjaga," desis salah seorang dari kedua prajurit yang masih memegang senjatanya. "Aku akan menahannya di sini." "Cepat!" Dada Kebo Ijo berdesir. Kalau prajurit itu berhasil mencapai gardu penjaga, kemudian beberapa orang datang untuk menangkapnya, maka ia harus berkelahi dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata prajurit yang masih bersenjata itu berusaha sekuat tenaganya untuk memberi kesempatan kawannya itu meninggalkan arena. Sepeninggal kawannya maka prajurit itu bertempur mati-matian sambil mengerahkan segenap kemampuannya. Ia harus menahan Kebo Ijo untuk beberapa saat, supaya Kebo Ijo tidak mendapat kesempatan untuk berlari. Kebo Ijo menggeram, dan ia belum melihat Ken Arok. Apakah Ken Arok ingkar karena ia tidak sampai hati untuk melakukannya? Pertanyaan itu mendengung di dadanya. Namun dada Kebo Ijo berdesir ketika ia melihat prajurit yang sedang berlari ke gardu penjagaan tertegun karena di sudut longkangan itu hampir saja ia membentur Ken Arok. "Ada apa?" bertanya Ken Arok. "Aku mendengar kalian ribut di penjagaan kalian." Kebo Ijo berusaha melarikan diri. "Kenapa kau malah lari?" "Aku akan memberitahukan ke gardu penjagaan." Ken Arok tidak bertanya lagi. Berlari-lari ia mendekati prajurit yang sedang berkelahi melawan Kebo Ijo mati-matian. Namun Kebo Ijo memang tidak berusaha membunuhnya. Ia hanya melukainya di beberapa tempat. Tetapi lambat laun, prajurit itu betapapun ia mencoba mengerahkan tenaganya, namun tenaganya itu sangat terbatas. Sehingga akhirnya pada suatu saat ia sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Terhuyung-huyung ia terdorong surut, dan kemudian dengan lemahnya jatuh berguling di lantai. Kebo Ijo tinggal meloncat maju sambil menjulurkan pedangnya dan menghunjamkan pedang itu di dada prajurit yang sudah tidak berdaya melawannya. Prajurit itu pun telah pasrah diri meskipun pedangnya masih juga digenggamnya erat-erat. Namun menurut perhitungannya lawannya pasti sudah sampai di gardu penjagaan dan menyampaikan persoalannya kepada pimpinan penjaga. Pada saat yang demikian itulah Ken Arok datang berlari-lari. Dengan keris terunus ia berdiri tegak menatap Kebo Ijo dengan wajah yang tegang. Setapak Kebo Ijo maju mendekatinya sambil berdesis perlahan-lahan. "Apakah yang kau tunggu lagi, Ken Arok?" Ken Arok masih berdiri tegak mematung di tempatnya. Sekilas dipandanginya prajurit yang terbaring dengan lemahnya, meskipun ia masih menggenggam pedang.
Dengan susah payah ia masih berusaha untuk bangkit. Tetapi tubuhnya telah terlampau lemah, sehingga setiap kali ia kembali terjatuh di lantai. "Cepat Ken Arok," desis Kebo Ijo sambil mengacu-ngacukan pedangnya. Ken Arok telah dicengkam oleh keraguan-raguan. Sebenarnya keraguan-raguan. Ketika ia menatap mata Kebo Ijo yang pasrah, seolah-olah dilihatnya dirinya sendiri di dalam mata itu. Dirinya sendiri yang berdiri di atas mayat korban-korbannya dengan tangan berlumuran darah. Ia telah mengorbankan Empu Gandring yang baik, Aku Tunggul Ametung yang terlampau mementingkan diri sendiri, kini ia berhadapan dengan Kebo Ijo yang sombong dan tinggi hati. Namun Kebo Ijo yang berdiri di hadapannya kini seolah-olah adalah Kebo Ijo yang lain. Kebo Ijo yang tenang dan mengendap. Oh, kenapa ia tidak berbuat sesuatu yang dapat membakar hatiku? Kenapa ia tidak mengumpat-umpati aku atau bercerita tentang keris itu, atau berbuat apa saja sehingga aku akan ringan tangan untuk membunuhnya? Kenapa ia terlampau pasrah dan menengadahkan dadanya? Ken Arok telah dicengkam oleh perasaannya. "Cepat, Ken Arok," desis Kebo Ijo yang kini terpaksa mengayunkan pedangnya. "Hati-hati. Aku harus berpura-pura, supaya kau tidak dicurigai." Ken Arok menghindar dengan gerak naluriah. Namun kemudian ia berdiri tegak seperti patung pula tanpa berbuat sesuatu. "Heh, kenapa kau Ken Arok?" geram Kebo Ijo yang hampir kehabisan kesabaran. "Aku tidak bisa, Kebo Ijo." "Bodoh, aku sudah terlanjur. Kau harus melakukannya." Ken Arok tidak menjawab. Ketika Kebo Ijo menyerangnya, ia menghindar pula. "Ayo lekas." Ken Arok masih belum dapat mengambil suatu sikap. Sejenak ia merenungi keadaannya yang terasa semakin lama menjadi semakin kotor. Kebo Ijo adalah seorang ayah dari seorang bayi yang masih sangat memerlukannya. Dan ayah itu harus dikorbankannya. Dalam keraguan-raguan itu Ken Arok terkejut mendengar hiruk-pikuk. Sejenak kemudian ia melihat beberapa orang prajurit berlari-lari ke arahnya. "Mereka datang," desis Kebo Ijo. "Cepat Ken Arok, cepat!" Tanpa sesadarnya serangan Kebo Ijo pun menjadi semakin cepat, dan gerak Ken Arok pun menjadi semakin cepat pula, seakan-akan mereka memang baru berkelahi. Mereka menjadi semakin dekat Ken Arok. "Jangan memberi kesempatan aku melakukan pembunuhan supaya aku menjadi lapang di perjalananku." Ken Arok menggeretakkan giginya. Dan tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu keharusan untuk berbuat. Prajurit-prajurit itu pun menjadi semakin dekat dengan senjata telanjang di tangan mereka. "Ken Arok, lakukan. Bukankah kau tidak akan sampai hati membiarkan aku dirampok orang seperti seekor binatang buas di dalam rampogan di alun-alun?" Wajah Ken Arok menjadi tegang. Ia masih harus berloncatan menghindari pedang Kebo Ijo yang menyambar-nyambar. Dan tiba-tiba saja di luar sadarnya Kebo Ijo telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya. Ken Arok terkejut. Seolah-olah Kebo Ijo bersungguh-sungguh hendak mengenainya, sehingga dengan tergesa-gesa ia merendahkan dirinya sambil bergeser surut. Sekarang. Mereka telah menjadi semakin dekat. Ken Arok menghentakkan kakinya. Tiba-tiba terngiang di kepalanya suara nafsunya yang selama ini telah membakar jiwanya. "Jangan kau lepaskan kesempatan ini Ken Arok. Kalau Kebo Ijo tertangkap hidup, mungkin ia tidak akan bertahan lagi. Mungkin ia akan membuka rahasiamu dan mungkin Mahisa Agni akan datang sambil membawa cantrik yang melihat kehadiranmu di padepokan Empu Gandring untuk membuktikan siapakah yang sebenarnya datang ke padepokan itu. Kau atau Kebo Ijo." Dalam keadaan yang demikian itulah, Ken Arok meloncat sambil memukul pergelangan tangan Kebo Ijo dengan tangan kirinya. Sebenarnya pukulan itu tidak terlampau keras, karena bagaimanapun juga Ken Arok masih belum dapat mempergunakan segenap kekuatannya. Apalagi Kebo Ijo pun bukanlah seorang prajurit biasa. Tetapi pukulan itu telah cukup untuk melontarkan pedang Kebo Ijo dari tangannya. "Nah, sekarang. Aku akan sangat berterima kasih." Justru tanpa senjata apapun Kebo Ijo membenturkan dirinya ke arah Ken Arok sambil menengadahkan dadanya. "Sekarang Ken Arok." Seperti dipukau oleh kekuatan di luar sadarnya, tiba-tiba Ken Arok menggerakkan tangannya. Sebuah tekanan telah menghunjamkan keris itu di dada Kebo Ijo. Ken Arok baru sadar bahwa tekanan itu adalah tekanan tangan Kebo Ijo sendiri yang menarik tangannya, sehingga keris itu langsung menusuk ke dada menembus jantung. "Terima kasih," desis Kebo Ijo.
Titip anakku. Awasilah. Semoga ia menjadi orang yang baik. Tangan Ken Arok menjadi gemetar. Dan tiba-tiba tanpa disadarinya keris itu pun terlepas dari tangannya. Ketika ia melangkah selangkah surut, maka kebo ijo itu pun jatuh terjerembab di lantai. Dadanya tertembus oleh keris yang telah menghunjam ke dada Aku Tunggul Ametung dan Empu Gandring. Darahnya pun kemudian mengalir dan memerahi lantai di bawah tubuhnya yang diam. Pada saat itulah para prajurit Tumapel yang berlari-lari itu sampai di tempat keributan itu. Mereka hanya dapat melihat tubuh kebo ijo terbujur berlumuran darah. Kau tidak apa-apa Ken Arok? Bertanya salah seorang daripada prajurit-prajurit itu. Ken Arok tidak segera dapat menjawab. Ia berdiri tegak seperti tonggak sambil memandang mayat kebo ijo yang terbaring di lantai, bermandikan darah. Betapapun juga, terasa jantung Ken Arok seolah-olah tergores oleh sembilu, ketika ia tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia tahu pasti bahwa kebo ijo sebenarnya tidak bersalah. Kebo ijo sama sekali tidak pernah membunuh Aku Tunggul Ametung. Dan ia tahu pula, bahwa pemimpin-pemimpin Tumapel yang 7 orang itu sudah mulai meragukan kebenaran tuduhan mereka kepada kebo ijo. Namun kebo ijo harus mati. Dan kini ia telah mati. Dan tiba-tiba di luar sadarnya Ken Arok berdesis. Kasihan anak ini. Beberapa orang yang mendengar desis itu termangu-mangu sejenak. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya. Apakah kau tidak apa-apa Ken Arok? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa ia harus dikasihani kalau ia memang ingin melarikan dirinya? Ken Arok tidak segera menjawab. Dipandanginya mayat itu dengan tajamnya. Baru sejenak kemudian ia berkata. Ia masih terlampau muda. Sebenarnya hari depannya masih cukup panjang. Tetapi ia tersesat jalan. Itulah yang menjadikan aku kasihan kepadanya. Dalam pada itu, para prajurit segera menyibak dan berdiri tegak ketika dengan tergesa-gesa para pemimpin pemerintahan Tumapel termasuk para pemimpin prajurit, pengawal istana, pelayan dalam, para pemimpin pemerintahan, para senapati dan para pandega mendekati tempat itu. Apa yang telah terjadi Ken Arok? Bertanya Witantra dengan suara yang gemetar. Maafkan aku Witantra, desis Ken Arok. Kini ia tidak boleh diombang-ambingkan oleh perasaannya. Ia harus segera menyadari bahwa ia sedang melakukan rencananya. Ia harus melakukannya dengan sempurna. Kebo ijo yang malang, anak dan istrinya sama sekali tidak boleh mempengaruhinya apabila ia tidak ingin gagal, dan justru ia akan digantung di alun-alun. Witantra mengerutkan keningnya yang tegang. Dilihatnya mayat kebo ijo yang terbujur diam. Aku telah membunuhnya, berkata Ken Arok. Terpaksa. Terpaksa sekali, meskipun aku adalah sahabatnya yang paling dekat. Apa yang akan dilakukannya? Sebaiknya biarlah prajurit-prajurit yang bertugas menceritakan. Witantra diam sejenak. Ditatapnya pengawal yang masih sangat lemah berdiri terhuyung-huyung berpegangan dinding. Sedang yang seorang lagi berdiri tegak dengan nafas terengah-engah. Katakan apa yang sebenarnya telah terjadi, geram Witantra. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terputus-putus ia menjawab. Kebo ijo mencoba melarikan diri. Ia telah memecah pintu dan menyerang kami berdua. Kami berdua tidak dapat melawannya. Salah seorang dari kami berusaha memanggil para penjaga di gardu, sedang aku menahannya agar ia tidak sempat melarikan diri. Tetapi akhirnya aku terlempar jatuh. Aku sudah tidak dapat bertahan sama sekali. Sedang para penjaga masih belum datang. Pada saat itulah Ken Arok datang. Sebelum ia berbuat sesuatu, kebo ijo melepaskan aku yang sudah tidak mampu berbuat apapun lagi, dan menyerang Ken Arok, sehingga keduanya berkelahi. Ketika para prajurit datang, Ken Arok tepat mengakhiri perkelahian. Wajah Witantra menjadi merah padam. Apalagi ketika ia memandangi wajah para pemimpin Tumapel satu demi satu. Sejenak kemudian terdengar salah seorang berdesis. Hampir saja aku percaya kepada kau, Angger Witantra. Hampir saja aku melepaskan kecurigaanku bahwa kebo ijo bersalah. Tetapi ternyata sekarang, bahwa kebo ijo benar-benar telah bersalah. Terbukti ia berusaha melarikan dirinya. Ya. Aku yang sudah terlanjur menarik tuduhanku, kini telah menyadari, hampir-hampir saja aku lalai. Ternyata kebo ijo benar-benar bersalah. Kalau ia yakin bahwa dirinya bersih,
maka ia tidak akan mencoba melarikan diri. Justru setelah ia melihat keris yang dibawa oleh Ken Arok, berkata yang lain. Akhirnya yang bersalah telah terbukti, sahut yang lain lagi. Apapun yang dikatakan sebagai pembelaan. Ya, berkata yang lain pula. Kini telah ternyata siapakah yang bersalah. Ia telah terhukum sebelum kami menjatuhkan keputusan. Lalu kepada Ken Arok ia berkata. Terima kasih Ken Arok. Kau memang orang yang luar biasa. Kaulah yang menangkap Kebo Ijo dengan mudah karena kau justru sahabatnya, dan sekarang kau pulalah yang telah menyudahinya. Kau memang seorang yang luar biasa. Rakyat Tumapel akan sangat berterima kasih kepadamu. Ken Arok tidak menjawab. Kepalanya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Namun dalam pada itu, terdengar suara Witantra mengguntur. Aku tetap pada pendirianku. Kebo Ijo tidak bersalah. Bukan maksudku menyalahkan kau, Ken Arok. Kau sudah bertindak wajar sebagai seorang prajurit. Kebo Ijo pun telah wajar, menerima hukuman karena ia berusaha untuk melarikan diri. Tetapi bahwa Kebo Ijo lah yang membunuh aku Tunggul Ametung, aku tidak percaya. Semua mata memandang wajah Witantra yang seolah-olah menyala. Pemimpin prajurit Tumapel maju selangkah sambil berdesis. Apakah kau masih akan menyaksikan lagi? Lihat, semua orang di sini mendapat kesimpulan yang serupa. Tetapi kau berpendirian lain karena kau adalah kakak seperguruannya. Justru aku adalah kakak seperguruannya, aku mengenal watak dan tabiatnya. Ia adalah seorang anak yang bengal, tetapi ia bukan seorang yang biadab. Bukan. Aku tidak percaya bahwa Kebo Ijo telah melakukan pembunuhan. Itu adalah pendirian yang aneh. Seharusnya kau melepaskan hubungan yang ada itu, dan bersikap sebagai seorang prajurit, seperti yang selalu kau perlihatkan selama ini. Dada Witantra serasa akan retak mendengar kata-kata itu. Kemarahan yang membakar jantungnya serasa tidak dapat dikendalikannya lagi, sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa ia masih tetap berhasil mengekang dirinya sendiri. Meskipun demikian ia masih juga menggeram. Siapapun Kebo Ijo, aku tidak akan dapat melepaskan keyakinanku bahwa bukan anak itulah yang telah membunuh aku Tunggul Ametung. Aku tidak dapat melepaskan peristiwa ini dengan peristiwa yang mendahuluinya, di mana aku seakan-akan tenggelam dalam suatu suasana yang tidak terkendali lagi, sehingga aku merasa, seakan-akan diriku dikesampingkan. Witantra berhenti sejenak, kemudian. Nah, siapa yang berani melihat ke diri sendiri selama ini? Apakah yang telah kalian lakukan? Pemimpin pemerintahan Tumapel seakan-akan sudah tidak berjalan wajar lagi. Dan sejak itulah aku merasa tersisih. Seakan-akan memang ada kesengajaan memisahkan aku dan aku sebagai pimpinan pengawalnya. Dan apa yang kalian lakukan selama ini adalah melayani keinginan aku yang sesat. Nah, ternyata kita semuanya menjadi lengah. Inilah akhir dari semuanya. Dan kalian ingin menyelesaikan persoalan dengan mudah. Tanpa berpikir. Asal kalian dapat memberi kepuasan kepada rakyat Tumapel. Mereka yang berada di tempat itu terdiam, seakan-akan sedang mengunyah kata-kata Witantra di dalam hatinya. Namun dengan demikian mereka merasa dihadapkan ke muka cermin yang memperlihatkan cacat celah mereka. Dengan demikian, maka sengaja atau tidak sengaja, para pemimpin Tumapel itu berusaha mengelak. Angger Witantra, berkata salah seorang dari mereka. Aku sudah tua. Aku sudah berada di Tumapel berpuluh tahun. Aku sudah menjadi pembantu tuanku Tunggul Ametung sejak aku Tunggul Ametung memegang kekuasaan di Tumapel. Aku sudah kenyang makan garam pemerintahan. Sedang kau adalah orang yang masih terlampau muda. Itulah sebabnya kau masih kabur melihat kebenaran. Aku tidak lebih muda dari aku Tunggul Ametung. Coba sebutkan. Siapakah yang lebih muda di antara kami? Pada saat tuanku Tunggul Ametung memegang kekuasaan, aku sudah seorang perwira di istana. Belum lagi 3 tahun, aku kemudian menjabat jabatanku yang sekarang. Tetapi dibandingkan dengan kalian, akulah orang yang paling dekat dengan aku. Hampir setiap saat, kemanapun aku pergi aku selalu pergi bersamanya. Karena itu, aku lebih mengenalnya dari kalian. Dan karena pengenalanku itulah, maka aku tidak melihat ada suatu tali hubungan antara Kebo Ijo dengan aku dalam arti yang kurang baik.
Maksudku, bahwa kelakuan aku akhir-akhir ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Kebo Ijo yang tidak pernah berbuat sesuatu kecuali menyombongkan diri dan mencari pujian dari siapapun. Namun ketika Witantra berhenti sejenak, hampir setiap kepala menggeleng. Bahkan seorang Pandega berkata, orang yang paling mungkin melakukan adalah Kebo Ijo. Diam! Witantra membentak, sehingga Pandega itu pun segera menundukkan kepalanya. Adalah tidak adil, geram Witantra. Bahwa karena Kebo Ijo adalah adik seperguruanku, lalu aku tidak boleh menyatakan keyakinanku. Tidak, yang penting bagiku, bukan siapa Kebo Ijo. Tetapi apakah ia benar-benar bersalah atau tidak? Pemimpin tertinggi pelayan dalam, yang termasuk salah seorang pimpinan pemerintahan menggelengkan kepalanya. Katanya, kami tidak dapat ingkar lagi. Bukti yang pertama adalah keris itu. Kemudian usahanya melarikan diri. Jelas. Sudah cukup jelas. Aku masih minta persoalan ini dibicarakan lagi. Buat apa? Bertanya pemimpin prajurit Tumapel. Kebo Ijo sudah mati. Ia harus segera dikuburkan sebagai seorang pengkhianat. Itu yang aku tidak mau. Ia harus diselenggarakan sewajarnya. Kita mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi itu. Kalau menurut keyakinan kita ia bersalah, kita nyatakan bahwa Kebo Ijo bersalah. Tetapi kalau tidak, kita umumkan bahwa Kebo Ijo tidak bersalah meskipun ia telah mati. Kesalahan yang tidak dapat diingkari lagi, justru usahanya untuk melarikan diri. Tetapi melarikan diri bukan bukti bahwa ia telah melakukan pembunuhan atas aku Tunggul Ametung. Tidak, desis salah seorang pemimpin Tumapel. Tidak, yang lain bergumam. Tidak, pemimpin prajurit Tumapel pun bersikap serupa. Dan yang lain pun menggelengkan kepalanya. Tidak. Darah Witantra menjadi mendidih karenanya. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang baik, sehingga karena itu ia tidak dapat hanya sekedar digerakkan oleh perasaannya, dan melakukan tindakan yang salah menurut tata keprajuritan. Seorang prajurit harus jujur, desisnya. Apapun yang akan terjadi atas diriku, tetapi aku berkeyakinan bahwa Kebo Ijo tidak bersalah. Witantra diam sejenak. Disambarnya wajah Ken Arok sekilas, seolah-olah minta pendapatnya, sebagai seorang sahabat terdekat Kebo Ijo. Tetapi Ken Arok hanya menundukkan kepalanya saja. Kenapa ia tidak mau berbicara? Pertanyaan itu melonjak di hatinya. Apakah ia termasuk salah seorang pengecut yang mengorbankan keyakinannya untuk keselamatan dan kedudukannya? Tetapi Witantra tidak dapat memaksanya untuk berbicara. Dan kesabaran Witantra itu pun sampai ke batasnya ketika pemimpin prajurit Tumapel itu berkata, kita akan mengambil kesimpulan. Kebo Ijo adalah seorang pengkhianat. Dan kita akan segera memberikan anugerah kepada jasa Ken Arok selama ini. Tidak. Witantra berteriak. Masalahnya belum selesai. Aku, salah seorang dari pemimpin yang 7, menolak keputusan itu. Kami yang 6 sudah sependirian. Tidak ada jalan lagi bagimu untuk menolak, kecuali aku akan mengambil jalan itu. Keputusan harus ditangguhkan, dan aku akan melakukan pembelaan dengan ujung senjata. Kata-kata Witantra itu seakan-akan petir yang meledak di tengah-tengah pembicaraan itu. Semua orang yang mendengarnya terkejut karenanya. Mereka tidak menyangka bahwa pendirian Witantra begitu kuatnya dalam hal ini, sehingga ia telah menentang keputusan ke-6 pemimpin Tumapel itu dengan sebuah perang tanding. Dalam keheningan suasana terdengar suara Witantra. Aku akan melakukan perang tanding untuk Kebo Ijo. Apabila kalian tidak mau mengubah keputusan atau setidak-tidaknya membicarakannya lagi, aku tidak melihat jalan lain. Dan aku persilakan kalian mempertahankan keputusan itu, siapapun yang akan turun ke arena. Sejenak para pemimpin Tumapel yang lain itu diam mematung. Tantangan itu telah membuat dada mereka berdebaran. Tidak banyak orang yang dapat menyamai tingkat Witantra di seluruh Tumapel. Sehingga untuk melawannya dalam perang tanding, agaknya jarang yang akan bersedia melakukannya. Namun kalau ke-6 pemimpin yang lain itu ingin mempertahankan keputusannya, maka perang tanding itu harus dilakukan. Sejenak mereka saling berpandangan. Pemimpin tertinggi prajurit Tumapel, pemimpin tertinggi pelayan dalam dan senapati yang lain, adalah orang-orang yang pertama-tama harus menyatakan dirinya untuk mewakili keputusan ke-6 pemimpin itu.
Tetapi semua orang menyadari bahwa tidak ada di antara mereka yang akan mampu bertahan melawan Witantra. Namun keenam pemimpin itu sebagai kesatria, sudah tentu tidak akan menjilat ludah mereka kembali. Mereka tidak akan mencabut keputusan yang sudah mereka anggap jatuh. Ken Arok yang mendengar keputusan Witantra untuk naik ke arena perang tanding itu pun sangat mendebarkan jantungnya. Sebagai seorang yang mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang lain, Ken Arok sama sekali tidak merasa segan seandainya ia harus naik ke arena itu pula, untuk mewakili para pemimpin Tumapel dalam mempertahankan keputusan mereka, bahwa Kebo Ijo telah bersalah. Tetapi dengan melibatkan diri langsung di dalam persoalan itu, Ken Arok agak menjadi cemas. Sebagai sahabat Kebo Ijo adalah tidak mungkin sama sekali baginya, justru bertempur untuk memperkuat keputusan kesalahan Kebo Ijo. Tetapi apabila dibiarkannya para pemimpin itu mencari wakilnya, maka akan mungkin sekali orang itu dapat dikalahkan oleh Witantra. Dengan demikian maka keputusan atas Kebo Ijo itu batal meskipun Kebo Ijo telah mati. Hal itu akan berarti bahwa Tumapel masih harus mencari pembunuh Tunggul Ametung itu sampai ketemu. Ayo, suara Witantra lantang. Siapakah yang akan mewakili kalian? Nah, sekarang kalian harus memilih. Membatalkan atau menunda keputusan kalian atas Kebo Ijo, atau meletakkan persoalannya di atas arena. Para pemimpin itu tidak segera dapat menjawab. Aku memberi kalian waktu 3 hari. Kalau kalian telah mendapat cara yang paling baik, kalian harus memberitahukan kepadaku. Manakah yang akan kalian pilih? Sekarang, mayat Kebo Ijo akan aku bawa. Akan aku serahkan kepada guru dan keluarganya. Sampai saat ini tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Kebo Ijo telah bersalah. Keputusan kalian belum dapat diterapkan, karena aku menentang dengan cara itu. Tidak seorang pun yang menjawab, sehingga suasana menjadi hening sepi. Namun dalam kediaman itu, Ken Arok, otak dari segala peristiwa itu, memeras pikiran untuk menentukan lakon selanjutnya. Ia tidak boleh gagal. Dan cerita yang sedang disusunnya itu tidak boleh mandek. Dan tiba-tiba saja Ken Arok itu berkata, Witantra. Masih ada satu orang lagi yang akan dapat dibawa berbicara tentang hal ini. Witantra yang sedang tegang itu mengerutkan keningnya. Dengan suara gemetar ia bertanya. Siapa? Aku tidak yakin, apakah orang itu terlibat langsung atau tidak. Tetapi aku menyangka, bahwa ada jalur yang menghubungkan peristiwa ini dengan orang itu. Ya, siapa? Witantra yang sedang dicengkam oleh kegelapan hati itu membentak. Sebut namanya. Dada Ken Arok berdesir. Ia tidak senang mendengar bentakan-bentakan itu. Tetapi ia harus menahan diri supaya lakon yang dikarangkannya ini tidak gagal. Mahisa Agni. Dada Witantra berdesir mendengar nama itu. Mahisa Agni adalah kakak permaisuri Ken Dedes. Ketika ia berada di Tumapel untuk mencari pembunuh pamannya, ia telah diserang oleh seseorang yang berpakaian seorang pengawal. Meskipun demikian ia bertanya kepada Ken Arok. Kenapa kau sebut-sebut juga Mahisa Agni? Aku belum tahu pasti, seperti yang sudah aku katakan, apakah ia ada sangkut pautnya dengan pembunuhan ini. Tetapi aku ingin minta izin, meminjam keris itu. Aku tidak dapat mencampuri keputusan para pemimpin yang tuju dengan cara apapun yang akan ditempuh. Namun aku akan mencoba mencari jalan lain yang lebih baik dan mudah. Tetapi sekali lagi, aku belum pasti. Ken Arok berhenti sejenak. Lalu, aku ingin menunjukkan keris itu kepada Mahisa Agni. Apakah keris itu dapat dikenalinya? Apakah hubungannya dengan pembunuhan ini menurut dugaanmu itu? Dugaanmu yang belum kau yakini kebenarannya. Ken Arok merenung sejenak. Kemudian jawabnya. Mahisa Agni pernah berkelahi melawan seseorang yang menyerangnya. Apakah keris yang dikatakannya bercahaya kebiru-biruan itu juga keris ini? Ia bertempur di malam hari. Aku akan memperlihatkan keris itu di malam hari. Witantra mengerutkan keningnya. Kalau Mahisa Agni mengenali keris itu sebagai keris yang dipergunakan untuk menyerangnya, maka justru akan memperberat tuduhan terhadap Kebo Ijo. Tetapi kalau bukan, maka persoalannya pasti akan berkait dengan persoalan-persoalan lain. Sedangkan Witantra yakin, Kebo Ijo tidak pernah bersangkut paut dengan kegiatan orang lain, selain tugasnya sendiri. Apalagi bagi Witantra, yang penting bukan sekedar menyelamatkan nama Kebo Ijo yang telah terbunuh itu.
Yang penting baginya adalah kebenaran, sejauh-jauh dapat dicapai. Karena itu, maka jawab Witantra selanjutnya. Baiklah Ken Arok. Pergilah kepada Mahisa Agni. Aku tidak tahu apakah hal itu akan menguntungkan atau justru sebaliknya. Tetapi bagiku yang penting, adalah mengetahui dengan pasti kalau Kebo Ijo bersalah, biarlah aku yakin kalau ia bersalah. Selama aku tidak dapat meyakininya, maka aku tetap menganggap bahwa ia tidak bersalah apapun. Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya kemudian. Jadi aku diizinkan pergi ke Karautan? Ya. Dengan membawa keris ini? Aku tidak berkeberatan. Terserah kepada yang lain. Keenam pemimpin Tumapel yang lain pun kemudian merenung sejenak. Namun bagi mereka, Ken Arok telah menunjukkan kelebihannya dan bertindak cepat. Karena itu, maka kepercayaan mereka kepada Ken Arok pun menjadi bertambah-tambah jua. Aku juga tidak berkeberatan, berkata salah seorang dari mereka. Aku pun tidak. Kami berpengharapan agar masalah ini menjadi cepat selesai, berkata yang lain lagi. Dan ternyata bahwa keenam orang itu pun tidak berkeberatan pula. Dengan demikian, maka Ken Arok telah diizinkan untuk mengambil keris itu dan membawanya kepada Mahisa Agni. Sepeninggal Ken Arok, tidak seorang pun yang dapat menahan Witantra mengambil mayat Kebo Ijo. Dengan hati yang pahit, mayat itu pun kemudian dibawanya kepada gurunya. Panji Bojong Santi pun terkejut bukan buatan. Ia tahu benar bahwa Kebo Ijo adalah anak yang bengal. Tetapi seperti Witantra ia berpendirian, bahwa anak yang bengal itu, betapapun juga tidak akan melakukan pembunuhan terhadap aku. Tetapi bukti-bukti itu menunjukkan kesalahan Kebo Ijo, desis gurunya. Ya, guru. Memang tidak dapat disangkal. Tetapi keyakinanku berkata lain. Kekuasaan tertinggi memang berada di tangan kalian bertujuh, Witantra. 6 orang telah menyatakan pendiriannya, dan kau akan membatalkan keputusan itu dengan perang tanding. Gurunya berhenti sejenak, kemudian. Sebenarnya terlampau berat bagimu Witantra. Kenapa, guru? Setiap orang, dan bahkan seluruh rakyat Tumapel tidak akan menolak keputusan keenam pemimpin itu. Kau memang dapat membuat perhitungan, bahwa tidak seorang pun dari para pemimpin itu, dan mungkin tidak seorang prajurit pun yang akan dapat mengalahkan kau di arena. Tetapi meskipun kau menang, hasilnya tidak akan bermanfaat apapun bagi Kebo Ijo. Apalagi Kebo Ijo telah terlanjur mati terbunuh. Kenapa, guru? Seandainya kau menang di arena Witantra, maka secara resmi tuduhan atas Kebo Ijo untuk sementara digugurkan. Tetapi itu hanya bersifat resmi. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan percaya langsung sampai ke dalam hatinya, bahwa Kebo Ijo memang tidak bersalah. Nama Kebo Ijo akan tetap cemas di dalam setiap dada rakyat Tumapel. Lebih daripada itu, peristiwa ini telah menodai namamu sendiri. Jadi apakah maksud guru aku harus mengorbankan keyakinanku sekedar untuk kedudukanku? Tidak. Memang bukan begitu. Seandainya Kebo Ijo masih hidup, tindakanmu itu benar-benar tepat Witantra. Setidak-tidaknya kau akan menyambung nyawa Kebo Ijo sampai persoalan yang sebenarnya terungkapkan. Tetapi Kebo Ijo telah mati. Sehingga seharusnya kau mengambil cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Biarlah Kebo Ijo dicemarkan untuk sementara. Tetapi kau yang masih tetap mendapat hati di kalangan rakyat dan setiap pemimpin dan prajurit Tumapel, dapat dengan diam-diam mencari. Kalau kemudian kau temukan, maka kau akan segera dapat menghapus noda pada nama Kebo Ijo itu. Tetapi sekarang keadaannya akan lain. Setiap orang akan memandangmu dengan curiga. Dan setiap orang akan tidak lagi bersedia bekerja sama dengan kau, karena kau telah berpihak kepada seorang yang bersalah menurut anggapan mereka. Karena mereka pun agaknya yakin, seperti kau yakin, bahwa Kebo Ijo memang bersalah. Witantra menundukkan kepalanya. Tetapi darahnya yang masih segar di dalam jantung kemudaannya, tidak dapat mengekang diri begitu lunak seperti gurunya. Witantra, berkata gurunya. Selama ini kau telah berusaha menyempurnakan ilmumu, meskipun kau belum sampai ke puncaknya. Tetapi setapak lagi kau maju, kau sudah akan menyamai aku. Dengan demikian, kau pun harus berusaha berpikir dan berbuat seperti seorang tua. Witantra tidak menjawab. Namun dengan demikian gurunya dapat mengerti bahwa Witantra telah memilih jalan seperti yang telah diucapkannya. Baiklah Witantra, berkata gurunya kemudian. Agaknya kau telah memilih jalan itu.
Mudah-mudahan kau berhasil. Namun setelah itu pun kau masih harus bekerja keras, mungkin kau akan bekerja sendiri, untuk mencari pembunuh aku Tunggul Ametung yang sebenarnya. Witantra masih belum menjawab. Kau memberikan waktu kepada para pemimpin Tumapel untuk menentukan wakil mereka, mempertahankan keputusan itu. Sementara itu, kau dapat memanggil adikmu Mahendra, keluarga Kebo Ijo dan beberapa orang untuk menyelenggarakan mayat Kebo Ijo sebagaimana mestinya. Baik, Guru. Dan Witantra pun kemudian melakukannya. Memanggil beberapa orang yang terdekat, meskipun ada di antara mereka yang segan memenuhinya, karena Kebo Ijo adalah seorang pembunuh. Sementara itu Ken Arok sedang berpacu ke padang karautan. Dibungkusnya keris yang bernoda darah itu dengan selembar kulit, dan diselipkannya pada ikat pinggangnya. Aku harus segera bertemu dengan Mahisa Agni, gumam Ken Arok. Tetapi aku tidak akan segera mengatakan apa yang terjadi. Aku harus mengingatkannya tentang keris ini, sehingga aku akan menunggu di karautan sampai malam hari. Namun tiba-tiba Ken Arok menjadi ragu-ragu. Apakah Mahisa Agni berada di karautan atau di rumah Empu Gandring? Aku hanya dapat menemuinya di karautan, desisnya. Aku tidak akan dapat pergi ke rumah pamannya. Mungkin cantrik itu masih dapat mengenali aku. Kalau Mahisa Agni tidak ada di karautan maka aku tidak akan dapat menemuinya. Ken Arok pun kemudian berpacu semakin cepat. Udara malam yang dingin telah menjamah seluruh tubuhnya, seakan-akan meresap sampai ke tulang sumsum. Ken Arok menengadahkan wajahnya ketika ia melihat cahaya semburat merah di langit. Kemudian perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam seolah-olah ingin menghirup seluruh kesegaran nafas fajar. Meskipun semalam suntuk Ken Arok sama sekali tidak memejamkan matanya sekejap pun, namun ketahanan tubuhnya memang luar biasa. Seakan-akan ia telah terlatih untuk hidup di malam hari. Karena itu maka sama sekali ia tidak terpengaruh. Ia masih tetap segar sesegar angin pagi. Kudanya pun berpacu semakin cepat pula. Apalagi ketika udara menjadi semakin cerah, serta tanah tempat kaki-kaki kuda itu berpijak menjadi semakin jelas pula. Ketika Ken Arok berpacu di pinggir hutan yang rindang, maka burung-burung liar pun berloncatan terbang ke atas dahan yang agak tinggi sambil memandang debu yang putih terhambur dari kaki-kaki kuda yang berlari kencang itu. Namun kemudian terdengar kicaunya yang nyaring, seakan-akan mengucapkan selamat pagi kepada penunggang kuda di pagi yang nyaman itu. Sinar matahari yang pertama terlempar dan balik perbukitan, menyentuh kulit Ken Arok yang basah oleh keringat. Terasa tubuh itu menjadi hangat. Sedang kicau burung pun menjadi semakin meriah, menyambut kedatangan pagi yang bening. Tetapi hati Ken Arok tidak sebening pagi itu. Semakin dekat padang karautan, hatinya menjadi semakin gelisah. Apakah Mahisa Agni ada di karautan? Dan apakah tidak mungkin cantrik itu berada di karautan pula? Persetan, ia menggeram. Aku harus segera menemuinya. Ken Arok memacu kudanya semakin cepat. Namun sekali-sekali ia berhenti di sebuah parit untuk memberi kesempatan kudanya meneguk air yang sejuk dan beristirahat sejenak. Akhirnya kuda Ken Arok itu pun memasuki ujung dari padang karautan yang terbentang luas. Matahari yang semakin tinggi, terasa menjadi gatal menusuk-nusuk kulit. Sebentar lagi kita akan sampai, desis Ken Arok sambil menepuk leher kudanya. Dan kuda itu seakan-akan menyadarinya, sehingga langkahnya menjadi semakin cepat. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi, dan Ken Arok pun menjadi semakin dekat dengan padang karautan. Ia menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat gerumbul yang kehijau-hijauan di tengah-tengah padang yang luas. Segera ia mengenal bahwa ia telah sampai ke tempat yang ditujunya. Beberapa orang terheran-heran melihat kedatangan seorang tamu. Namun mereka pun segera mengenalnya bahwa yang datang itu adalah Ken Arok. Seorang pelayan dalam yang pernah ditugaskan oleh aku Tunggul Ametung di padang ini, membantu membuka tanah ini menjadi sebuah padukuhan yang subur dan bahkan sebuah taman yang paling indah di seluruh Tumapel. Selamat datang, orang-orang Panawijen pun segera menyapanya dengan penuh keramahan. Terima kasih. Terima kasih. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia pun meloncat turun dari punggung kudanya dan langsung bertanya. Apakah Mahisa Agni ada di padukuhan ini? Ya. Mahisa Agni ada di padukuhan ini. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Marilah, ajak seseorang. Pergilah ke Banjar.
Kami akan memberitahukannya kepada Mahisa Agni dan kepada Ki Buyut Panawijen. Terima kasih, sahut Ken Arok. Di manakah banjar itu? Di tepi jalan induk ini. Terima kasih. Ken Arok pun kemudian naik pula ke atas punggung kudanya dan berjalan perlahan-lahan menuju ke banjar. Di sepanjang jalan beberapa orang menyapanya dengan ramahnya. Ken Arok bagi orang-orang Panawijen adalah seorang yang banyak mempunyai jasa. Berita tentang kedatangan Ken Arok segera sampai ke telinga Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen. Maka dengan tergesa-gesa mereka pun pergi ke Banjar, meskipun dengan tujuan yang berbeda-beda. Mahisa Agni telah dikejar oleh keinginan tahunya, apakah Ken Arok telah membawa berita tentang pembunuh pamannya. Karena itu, ketika ia melihat Ken Arok di Banjar, sebelum ia menanyakan tentang keselamatannya, yang pertama-tama terloncat dari bibirnya adalah, "Heh, kau Ken Arok. Apakah kau sudah menemukan pembunuh itu?" Ken Arok yang tengah duduk di pendapa banjar itu pun berdiri sambil tersenyum. Dengan sarah ia berkata, "Marilah Agni. Aku memang membawa persoalan tentang yang kau tanyakan itu. Tetapi aku tidak terlalu tergesa-gesa, duduklah. Aku masih mempunyai cukup waktu." Mahisa Agni pun kemudian tersenyum kecut. Perlahan-lahan ia naik ke pendapa dan duduk di atas tikar pandan. Barulah ia sadar, bahwa sebagaimana lazimnya, ditanyakannya tentang keselamatan Ken Arok dan orang-orang yang dikenalnya di Tumapel. Sejenak kemudian maka Ki Buyut pun telah duduk pula di antara mereka. Percakapan mereka segera menjadi ramai. Beberapa orang tua-tua dan anak-anak muda yang terkemuka telah memerlukan datang untuk menemui Ken Arok, karena Ken Arok adalah seseorang yang telah banyak membantu membangun padukuhan ini. Padukuhan yang masih belum dewasa sampai saat Ken Arok datang itu. Namun sampai begitu jauh, Ken Arok masih belum mengatakan sesuatu tentang maksud kedatangannya. Justru ketika Mahisa Agni bertanya sekali lagi, maka Ken Arok itu berkata, "Ah, apakah kau mau memberi kesempatan aku untuk beristirahat? Semalam suntuk aku tidak tidur." "Baiklah," jawab Mahisa Agni. "Kau dapat tidur di ruang belakang banjar ini." "Jangan," sahut Ki Buyut. "Datanglah ke rumahku. Meskipun rumahku belum siap seluruhnya, tetapi aku kira Angger lebih baik berada di sana. Setiap kebutuhan Angger akan segera dapat kami penuhi." Ken Arok tersenyum. Katanya, "Terima kasih Ki Buyut. Tetapi aku kira, aku lebih senang berada di banjar ini. Mungkin aku ingin berjalan-jalan di tengah malam, atau mungkin aku harus menemui anak-anak muda yang datang untuk menjumpai aku. Dan aku memang bermaksud untuk dapat bertemu dengan kawan-kawan yang telah bersama-sama bekerja beberapa lama di padang ini. Aku sudah rindu kepada mereka dan kelakar mereka yang riang. Tetapi tidak ada seorang pun akan dapat melayanimu di sini." "Terima kasih Ki Buyut. Aku akan datang kepada Ki Buyut atau siapapun, apabila aku memerlukan sesuatu." Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, "Lihat, tidak ada seorang pun yang dapat merebus air di sini, apabila aku tidak menyuruh seseorang datang kemari." Ken Arok tertawa. "Kedatanganku jangan terlalu merepotkan kalian. Aku sudah biasa minum air sumur seperti pada saat-saat kita membuat bendungan itu. Apakah bedanya sekarang?" Ki Buyut pun tersenyum pula. "Terserahlah. Kalau Angger lebih senang di sini, biarlah Angger di sini. Biarlah ruangan di belakang banjar itu dibersihkan." Setelah minum dan makan, Ken Arok pun minta waktu untuk beristirahat. Perjalanannya memang sangat melelahkan. Duduk di atas punggung kuda di malam yang dingin. Tetapi Ken Arok tidak segera dapat tidur. Ia selalu diganggu oleh keputusan Witantra untuk melakukan perang tanding. "Apakah aku dapat menyeret Mahisa Agni ke dalam persoalan ini secara langsung?" katanya di dalam hati. "Kalau aku dapat memberikan kesan kepadanya, bahwa keris ini adalah keris buatan Empu Gandring dan dengan keris ini pula Kebo Ijo membunuh aku setelah ia gagal berusaha membunuh Mahisa Agni, maka harapan untuk memperoleh keputusan seperti yang aku inginkan akan dapat aku capai." Dengan demikian, maka sebagian terbesar waktu Ken Arok selama berada di dalam biliknya adalah justru mereka-reka apakah yang seharusnya dilakukan. Di sore hari Ken Arok mempergunakan waktunya untuk bergurau dengan anak-anak muda Panawijen yang pernah bersama-sama membuat bendungan dan susukan. Berbagai macam masalah telah mereka bicarakan. Hilir mudik tidak henti-hentinya.
Bahkan soal-soal yang sama sekali tidak ada gunanya pun telah mereka percakapkan pula. Ketika kemudian senja turun, maka tiba-tiba saja Ken Arok mengajak Mahisa Agni berjalan-jalan. Aku ingin melihat belumbang itu. Apakah selama ini masih selalu dipelihara? Tentu, jawab Agni. Kami merasa wajib karena belumbang itu kau titipkan kepada kami di sini. Terima kasih, sahut Ken Arok. Sekarang, apakah kau tidak berkeberatan untuk pergi bersama? Sebentar lagi matahari telah tenggelam sama sekali. Aku hanya ingin mendapat kesan tentang taman itu. Mahisa Agni merenung sejenak. Kemudian katanya, baiklah. Aku antar kau pergi ke taman itu. Terima kasih. Dan keduanya pun kemudian pergi ke taman agak ke tengah padang karautan. Mereka berjalan di sepanjang tanggul susukan induk. Susukan yang kini telah berhasil menghijaukan tanah di sebagian dari padang karautan, mengairi sawah dan pategalan. Padukuhan ini berkembang terlampau cepat, desis Ken Arok. Sawah-sawah telah menjadi hijau merata sampai seluas ini. Kami harus bekerja keras, jawab Mahisa Agni. Sampai saat ini belum seluruh kehidupan di Panawijen yang lama dapat kami pindahkan. Meskipun Panawijen lama menjadi semakin kering, namun beberapa bagian dari kami masih harus tetap tinggal di sana. Kami mengharap bahwa dalam waktu yang singkat, padukuhan ini telah menjadi padukuhan yang sempurna. Waktunya tidak akan lama lagi, desis Ken Arok. Ternyata kalian benar-benar menguasai masalah yang kalian hadapi. Mahisa Agni tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam kediaman, yang terdengar hanyalah desir langkah kaki mereka di atas tanggul susukan induk. Sementara matahari telah hilang di ujung langit di sebelah barat. Keduanya untuk sejenak masih tetap berdiam diri. Sedang langit pun menjadi semakin gelap. Mahisa Agni terperanjat ketika tiba-tiba Ken Arok berhenti. Sekilas Ken Arok itu menengadahkan wajahnya, melihat bintang yang gemerlapan, namun kemudian ia meloncat beberapa langkah menjauhi Mahisa Agni. Sekejap kemudian tangannya telah bergerak dengan cepatnya mencabut keris yang dibawanya dari werangka kulitnya. Apakah artinya ini, desis Mahisa Agni? Namun dengan gerak naluriah, ia pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak mereka berdiri berhadapan. Ken Arok dengan keris telanjang di tangannya. Keris yang bercahaya kebiru-biruan, dengan bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan. Apa maksudmu Ken Arok? Mahisa Agni bertanya sekali lagi. Tetapi Ken Arok tidak menjawab. Dan tiba-tiba saja dada Mahisa Agni berdesir. Ia pernah melihat keris itu. Ketika ia berada di Tumapel mencari pembunuh pamannya, ia telah diserang oleh seseorang dengan mempergunakan keris yang berwarna kebiru-biruan. Karena itu, maka tiba-tiba ia mendesis. Jadi kaukah itu Ken Arok? Ken Arok masih belum menjawab. Dibiarkannya Mahisa Agni berteka-teki. Mahisa Agni memandang keris itu dengan tajamnya. Ya, tidak salah lagi. Keris inilah. Karena itu maka sekali lagi ia menggeram. Jadi kaulah yang menyerang aku di Tumapel dengan keris itu? Mahisa Agni menjadi heran, ketika tiba-tiba saja ia melihat Ken Arok tertawa. Keris itu pun kemudian terkulai. Yang terdengar di sela-sela suara tertawanya adalah gumamnya. Kau masih ingat kepada keris ini? Tentu. Jadi apa maksudmu sekarang? Bertanya Mahisa Agni. Jangan salah mengerti. Aku hanya ingin membuktikannya. Keris ini sama sekali bukan kerisku. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dari mana kau dapat keris itu? Kau akan dapat melihat nanti di dalam terang, bahwa keris ini telah bernoda darah. Darah? Istrinya. Darah aku Tunggul Ametung. Sekarang, bertanya Mahisa Agni. Hei. Maka Ken Arok pun berceritalah tentang kematian aku Tunggul Ametung. Keris yang digenggamnya itu, dan kematian Kebo Ijo karena ia ingin melarikan dirinya. Kebo Ijo. Kebo Ijo. Bukankah kau sudah mengenalnya? Tentu aku sudah mengenalnya. Anak yang sombong itu. Ketika ia berada di padang ini, bersama dengan kau, kesan yang ditinggalkannya memang kurang baik. Lalu bagaimanakah pendapatmu? Apakah kau dapat melihat hubungan antara keris ini, serangan atasmu di Tumapel dan kematian pamanmu? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung.
Dan sejenak kemudian ia menggeram. Aku akan melihat nanti, apakah keris itu buatan Paman Empu Gandring. Kalau benar, maka masalahnya akan menjadi semakin jelas. Dan adalah mungkin sekali, bahwa semuanya itu adalah perbuatan Kebo Ijo. Nah, itulah keperluanku yang sebenarnya. Aku tidak begitu tertarik untuk pergi ke taman. Aku hanya ingin mengingatkan kau kepada keris ini dan peristiwa yang pernah terjadi. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia merenung. Dicobanya menghubung-hubungkan semua peristiwa yang pernah dialaminya. Tiba-tiba Mahisa Agni menggeram. Kemungkinan terbesar Kebo Ijo lah yang telah melakukannya. Marilah kita pulang. Aku ingin melihat keris itu dari dekat. Keduanya pun kemudian segera kembali ke padukuhan. Tetapi mereka tidak bermaksud menunjukkan keris itu kepada siapapun, sehingga karena itu, maka mereka pun segera masuk ke dalam bilik yang disediakan untuk Ken Arok. Di bawah cahaya lampu minyak, Mahisa Agni mencoba melihat keris itu dengan seksama. Dibandingkannya keris itu dengan kerisnya sendiri, dan dengan keris pamannya yang dibawanya sebagai senjata peninggalan. Aku yakin keris ini pun buatan Paman Empu Gandring, desis Ken Arok. Dicobanya menghubung-hubungkan semua peristiwa yang pernah dialaminya. Jadi, apakah kau melihat hubungan itu? Mahisa Agni merenung sejenak. Kemudian bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Kebo Ijo telah minta agar Paman membuat keris ini. Kemudian justru dengan keris ini pula Paman telah ditikam dengan curang. Ternyata aku temukan Paman yang telah terbunuh itu masih duduk di tempatnya. Sama sekali ia tidak sempat untuk melawan. Paman pasti tidak akan menyangka bahwa Kebo Ijo akan menikamnya. Sekarang aku pasti bahwa rencana yang disusun oleh Kebo Ijo adalah membunuh aku Tunggul Ametung. Pembunuhan atas Paman Empu Gandring adalah sekedar untuk menghilangkan jejak. Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, kemudian dilakukannya rencana itu, setelah ia gagal membunuhku pula. Aku Tunggul Ametung ternyata berhasil dibunuhnya. Tetapi adalah suatu kebodohan bahwa keris ini ditinggalkannya. Mungkin ia menyangka bahwa tidak seorang pun yang tahu bahwa keris ini adalah kerisnya. Banyak sekali orang yang mengetahuinya dan bersedia menjadi saksi, sahut Ken Arok. Mungkin ia meninggalkan keris itu tanpa disengaja, desis Mahisa Agni. Namun ia sudah menjalani hukumannya. Bukankah ia sudah mati terbunuh? Dan bukankah dengan demikian kau dianggap sebagai seorang pahlawan? Ah! Ken Arok berdesah, namun kemudian. Tetapi persoalan ini masih belum selesai. Kenapa? Bukankah pembunuhnya telah terbunuh? Tetapi aku pun tidak akan dapat menuntut sesosok mayat untuk mempertanggungjawabkan kematian Paman. Bukan itu soalnya Mahisa Agni, jawab Ken Arok. Witantra menolak keputusan ke-6 pimpinan pemerintahan Tumapel yang menyatakan bahwa Kebo Ijo adalah pembunuh aku Tunggul Ametung. Heh! Mahisa Agni terkejut. Tetapi, bukankah sudah jelas bahwa Kebo Ijo lah yang membunuh aku dengan keris ini? Ya. Tetapi kau harus ingat. Kebo Ijo adalah adik seperguruan Witantra. Mahisa Agni mengerutkan keningnya mendengar jawaban Ken Arok itu. Witantra menurut pengenalan Mahisa Agni adalah seorang yang berdiri tegak sebagai seorang prajurit pilihan. Yang selama ini tidak pernah meninggalkan sifat-sifat seorang prajurit. Pertama kali ia melihat Witantra, ketika ia mengantarkan Mahendra mencari Wiraprana di Panawijen. Ia sama sekali tidak mau melihat kecurangan adik-adik seperguruannya. Bahkan Witantra lah yang saat itu berkata kepada Mahendra. Mahendra, kau kalah. Tetapi apakah Witantra yang sekarang bukan Witantra yang dahulu? Atau dalam keadaan yang paling berharga bagi seorang kesatria, yaitu mempertahankan nama, ia telah terperosok ke dalam sikap yang tidak terpuji? Bersambung ke bab 128. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.